Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau, balik lagi di Kicau Oman. Oke teman-teman, berhubung hari ini saya ada waktu dan di video kali ini saya mau membagikan sedikit tips ya tentang untuk perawatan harian burung soko ontong, terutama burung soko ontong yang mengalami pasca mapung seperti yang saya miliki ini. Ini burung soko ontongnya itu sudah mapung teman-teman ya, sudah mulai selesai, dan untuk bulu-bulunya pun juga sudah mau bertumbuh panjang ya. Untuk kemarin itu di bagian bawah dagu yang saya zoom ini tuh brodol banget teman-teman, yaitu bulunya pada cabul semua. Dan di bagian ekor pun juga pada cabut bulu semua teman-teman. Dan ini akan digantikan dengan bulu dewasa. Dan saya akan membagikan sedikit tips ya untuk perawatan harian pada burung soko ontong yang pasca mabung teman-teman. Dan ini bukan bermaksud jorok ya teman-teman, ini saya lihatkan dulu untuk bagian ekor ataupun bulu-bulu yang sudah berjatuhan ya. Ini ada bulu halus dan bercampur dengan bulu besar ya yang di bagian sayapnya tadi. Ini sengaja tidak saya bersihkan ya, karena jika burung soko ontong saya itu mengalami mabung, untuk bulu dan juga kotorannya itu saya biarkan sampai mabungnya itu selesai teman-teman. Sebetulnya sih tidak terlalu ribet ya untuk melakukan proses perawatan pada burung soko ontong yang mengalami mabung atau pasca mabung. Itu wajib banget melakukan proses pengembunan ya pada burung ini. Untuk proses pengembunan sendiri, saya lebih sarankan dilakukan pada pukul setengah 6 sampai dengan jam 6 pada pagi hari teman-teman. Ini sangat wajib dilakukan pada saat burung itu melakukan proses mabung, yaitu lebih saya sarankan agar burungnya itu bisa menghirup udara pagi hari, dan itu akan membuat burungnya rileks dan juga akan mempercepat mabung pada burung tersebut. Jadi buat teman-teman yang mempunyai atau sedang mengalami burung soko ontongnya itu mabung atau pasca mabung, ini wajib banget dilakukan, yaitu melakukan proses pengembunan teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang makanan yang biasa digunakan untuk burung soko ontong yang mengalami mabung atau pasca mabung. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan dulu kita berikan makanan yang bersifat terlalu panas pada burung ini. Jika burungnya itu dahulunya itu memakai nektar yang dosisnya tinggi, itu teman-teman bisa turunkan untuk kandungan pada nektar tersebut. Nah, untuk extra fooding sendiri pun juga wajib diberikan ya. Dan untuk sebelumnya itu extra fooding diberikan setiap hari. Jika pasca mabung atau mengalami mabung, teman-teman hanya berikan seminggu 2 kali saja. Dan untuk extra fooding yang saya berikan yaitu berupa keroto segar seperti yang saya pegang ini. Dan keroto yang saya pakai yaitu di bagian telurnya saja ya, bukan di bagian semut yang berwarna putih teman-teman. Nah, untuk makanan tambahannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, yaitu menggunakan nektar yang tidak ada ataupun sedikit mengandung doping. Tapi lebih saya sarankan ya untuk teman-teman menggunakan nektar yang tidak ada doping sama sekali. Seperti nektar yang saya buat beberapa minggu yang lalu teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran dengan komposisi pembuatan nektar ini, teman-teman bisa klik pojok kanan atas di video ini. Dan untuk nektarnya itu saya menggunakan takaran nektar yang cair. Yaitu teman-teman tinggal siapkan juga untuk cepuk kecil seperti ini. Dan isi nektar sekiranya seperempat cepuk kecil ini. Seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan dengan air gula ya, atau larutan air gula. Itu bisa teman-teman fullkan atau bisa setengah cepuk saja ya. Yang penting untuk nektarnya ini tidak terlalu kental. Dan karena burung ini sudah mau memakan keroto, jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk burungnya itu mengalami nyilet ya. Karena burungnya proteinnya sudah terpenuhi dengan memakan kerotonya tadi teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk penampakan makanan tambahan berupa nektar. Karena burung soko ontong adalah sejatinya burung pemakan manis ya atau nektar. Jadi wajib banget untuk ditambahkan makanan tambahan ini teman-teman.
Dan buat kalian yang memiliki burung yang mengalami mabung ataupun pasca mabung, saya sarankan jangan sesekali untuk memandikan burung ataupun menjemur burung seperti biasanya. Karena itu akan bisa mengakibatkan pada pertumbuhan bulu baru. Nanti akan mengalami keriting dan juga tidak mulus teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki burung soko ontong yang mengalami mabung, itu jangan dijemur terlebih dahulu. Jadi ya di pagi hari teman-teman hanya menggunakan metode pengembunan saja ya. Setelah itu teman-teman bisa kasih makan dan juga extra foodingnya dengan takaran yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Jadi cukup mudah ya buat teman-teman untuk melakukan perawatan burung soko ontong yang mengalami mabung ataupun pasca mabung teman-teman. Dan ini yang tidak kalah penting yaitu melakukan proses pemasteran pada burung soko ontong yang mengalami pasca mabung ya. Ini sangat efektif sekali ya buat teman-teman yang ingin mengisi suara dari burung tersebut. Yaitu melakukan proses pemasteran pada burung yang sedang melakukan pasca mabung. Untuk durasi sendiri, teman-teman tidak diwajibkan melakukan proses pemasteran selama 24 jam nonstop. Saya sarankan hanya lakukan 2-3 jam saja. Untuk waktunya biasanya jam 7 pagi sampai dengan jam 10 siang ataupun jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Setelah melakukan proses pemasteran, di malam harinya teman-teman wajib banget dengan mengerudung burung tersebut agar terhindar dari hewan-hewan yang mematikan untuk burung tersebut berupa kleber ataupun yang lainnya ya teman-teman. Nah, untuk proses yang terakhir dan juga yang tidak kalah penting, yaitu tempatkan burung pada ruangan yang sunyi atau terhindar dari kebisingan lalu lalang orang. Ini bertujuan agar burungnya itu tidak stres dan juga tidak drop ya untuk mentalnya teman-teman. Jadi kita sendirikan dulu untuk burung soko ontongnya. Nah, mudah banget kan teman-teman untuk melakukan proses perawatan harian pada burung soko ontong yang mengalami mabung ataupun pasca mabung. Yang penting kita harus lakukan itu secara konsisten dan juga tidak bolong-bolong. Insya Allah untuk burung soko ontongnya akan lebih cepat gacor setelah melakukan proses ini dan untuk proses mabungnya itu sudah selesai teman-teman. Dan buat teman-teman yang memiliki burung soko ontong yang pasca mabung, saya sangat tegaskan jangan melakukan penjemuran dulu pada burung tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan salam kicau. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.